Basarnas evakuasi 3 kru helikopter yang jatuh di wilayah Paniai, Papua. Seorang perempuan di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur di bawah umur korban prostitusi online diperkosa saat dititipkan di rumah aman. Pengunjuk rasa anti pemerintah Thailand terobos garis polisi untuk dekati Grand Palace. Halo, Selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Ada saja yang dilakukan pelanggar protokol COVID-19 saat dirazia oleh petugas. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, polisi membubarkan 2 kelompok warga yang bertikai di Makassar, Sulawesi Selatan dengan tembakan peringatan dan gas air mata. Ya, saat dibubarkan, polisi sempat mendapat perlawanan. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan petugas saat membubarkan 2 kelompok warga yang tawuran di Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran antar warga Jalan Kandea dengan warga Jalan Bunga Eja baru ini dilatar belakangi oleh dendam lama. Petugas dari Polrestabes Makassar menemukan sejumlah barang bukti, anak panah, botol, dan batu yang digunakan saat tawuran. Polisi pun sempat kesulitan saat membubarkan kerumunan warga. Untuk mengantisipasi tawuran susulan, sejumlah polisi terus berjaga di lokasi tawuran. Sementara itu pemirsa, 3 kru helikopter yang jatuh di wilayah Paniai, Papua telah dievakuasi. Proses evakuasi terkendala kondisi alam dan cuaca. Tiga kru helikopter milik PT National Utility Helicopter yang hilang kontak di Baya Biru, Paniai, Papua dievakuasi. Evakuasi sulit dilakukan karena medan yang terjal. Basarnas, TNI, dan Polri pun meminta bantuan alat dari tim SAR PT Freeport. 3 kru selamat, pilot dan kopilot helikopter terluka di kepala dan kaki, sedangkan kru helikopter patah lengan kiri. Ketiganya sempat dirawat di distrik Siriwo sebelum dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Diketahui helikopter jatuh di Kali Degewo setelah terbang dari Bandara Nabire menuju Baya Biru pada Kamis kemarin. Helikopter sempat hilang kontak lalu mengirim sinyal darurat. Pencarian helikopter terkendala cuaca buruk dan kondisi alam yang terjal. Tim Liputan iNews melaporkan. Marah lantaran mantan istrinya menolak diajak rujuk, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan membakar kamar hotel saat keduanya bertemu. Ya, pelaku dan mantan istrinya juga berebut hak asuh anak. September lalu, kamar hotel di Jalan Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dibakar oleh tamunya sendiri yang tengah cekcok dengan mantan istrinya. Aparat tim Inafis Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukang yang mengolah tempat kejadian perkara turut menghadirkan saksi korban, yakni mantan istri pelaku. Sejumlah barang dibawa polisi dari dalam kamar yang berada di lantai 7 tersebut sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Pihak hotel mengaku hampir seluruh perabotan yang ada di dalam kamar rusak terbakar. Namun belum diketahui total kerugian akibat kebakaran ini. Menyangkut kerugian kami belum bisa taksirkan. Hanya kami melis saja barang-barang kami yang rusak, itu aja. Apa saja yang rusak, Pak? Kayak yang rusak sebagian besar memang semua rusak. Cuman total list itu ketahui tadi kurang lebih 42 equipment. Berarti hampir 100% kerusakan. Hampir 100%. Saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Polsek Panakukang. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku stres karena mantan istrinya menolak rujuk dan dirinya.
Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku stres karena mantan istrinya menolak rujuk dan dirinya juga ingin mendapatkan hak asuh anak mereka. Ya pemirsa, sebelumnya pada 16 September lalu, penghuni dan karyawan hotel di Jalan Boulevard Panakukang, Kota Makassar panik karena salah satu kamar di lantai 7 ini terbakar. Ya betul, pemicunya adalah penghuni kamar yang merupakan mantan suami istri yang bercekcok berebut hak asuh anak. Kebakaran terjadi di salah satu kamar hotel di Jalan Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karyawan hotel dibantu polisi langsung memadamkan api yang membakar sprei dan kasur. Satu pria dan wanita serta anak kecil dievakuasi dari dalam kamar. Kebakaran ini dipicu cekcok antara seorang pria dengan mantan istrinya yang sedang menginap di kamar yang terletak di lantai 7 tersebut. Kejadian ini bermula saat mantan istri pelaku datang untuk menemui anak hasil pernikahan mereka. Keduanya kemudian terlibat cekcok karena berebut hak asuh anak dan mantan istri juga menolak rujuk. Pelaku kemudian menyulut api di sprei yang mengakibatkan kasur terbakar dan membesar ke perabotan yang ada di kamar. Pelaku juga mencegat mantan istrinya yang akan menyelamatkan diri dengan membawa anaknya. Saat ditanya polisi, pelaku berdalih merasa terancam dan ada yang akan membunuhnya dari kamar lain. Ini api dari mana sumbernya? Kalau api kita tiba-tiba pertolongan. ada? Minta pertolongan, Pak. Api tak sampai dipakai kan minta pertolongan begitu, Pak? Karena ini kan pertama indikasi kita tidak punya jendela. Lantai paling tinggi. Saya kira-kira dengar kalau kita dibunuh, Pak. Begini, kan persoalan daripada lantai sekian itu kan dari kemauan kita sebagai konsumen di sini. Tidak, kita dikasih. Jadi itu yang kita pertanyakan ini, apa sebenarnya sampai terjadi hal-hal begini, sampai ada penyelamatan diri. Hampir seluruh bagian dalam kamar nyaris terbakar akibat perbuatan pelaku. Namun api cepat dipadamkan hingga tidak berdampak ke kamar lainnya. Pelaku dan mantan istrinya kemudian dibawa ke Polsek Panakukang untuk diperiksa lebih lanjut. Pemirsa, ratusan warga mengantri bantuan sosial beras di kantor Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, sayangnya dalam antrian pembagian bansos ini, warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Inilah antrian panjang warga saat menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan sosial beras di halaman kantor Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu siang. Ratusan warga sebagai keluarga penerima manfaat yang akan mendapat bantuan 30 kg beras dari pemerintah. Ratusan warga ini merupakan keluarga penerima manfaat yang akan mendapat bantuan 30 kg beras dari pemerintah. Sayangnya meski rata-rata warga memakai masker, namun jaga jarak masih saja diabaikan. Polisi kemudian mencoba mengurai dan mengatur jarak antar warga. Sementara penyelenggara mengaku penumpukan terjadi karena beras yang dikirim dari Bulog terlambat. Ini jadwalnya memang jam 12 siang tadi, harusnya jadwalnya pindah ke kelurahan yang satunya, sehingga total hari ini kita akan bagi 900 orang. Nah, cuma tadi ada kendala teknis, yaitu beras datang dari Bulog itu agak terlambat, sehingga penumpukan inilah terjadi, Pak. Kedepannya penyelenggara akan mengevaluasi pembagian beras agar tidak terjadi kerumunan warga demi menghindari penularan COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Masih dari Kalimantan Tengah, pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Katingan. Namun bantuan belum juga datang meski banjir sudah berlangsung selama 2 pekan. Banjir merendam ratusan rumah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata 5 kecamatan terendam banjir, salah satunya Desa Banut, Kalanaman. Warga harus memakai perahu untuk beraktivitas. Banjir sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir.
Aktivitas warga pun terganggu karena banjir setinggi 1 meter. Bahkan bantuan dari pemerintah belum diterima dan warga kesulitan cari persediaan pangan. Selama banjir? Di rumah aja, makan yang seadanya, minta bantuan banjir aja. Banjir karena tingginya intensitas hujan di daerah hulu sehingga Sungai Katingan meluap. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kalimantan Barat, belasan desa di Kabupaten Sintang terendam banjir. Alhasil 10.000 warga terdampak banjir. Banjir melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 8 kecamatan dari 14 kecamatan terendam banjir dengan korban terdampak sebanyak 10.741 kepala keluarga. Akses transportasi pun lumpuh total, mengakibatkan perekonomian terganggu. Bahkan sejumlah warga terdampak sulit mendapatkan sembako. Untuk memudahkan warga penuhi kebutuhan pangan, Dinas Sosial Kabupaten Sintang membuka dapur umum untuk para korban. Dapur umum dipusatkan di halaman depan kantor Dinas Sosial bekerjasama dengan Tagana Provinsi Kalimantan Barat. Sejak dibukanya dapur umum untuk korban banjir Sintang, pihaknya menyalurkan kurang lebih 1.000 nasi bungkus setiap hari. Debit air di wilayah Kabupaten Sintang terpantau semakin naik. Ketinggian banjir mencapai 1 hingga 3 meter. Kecamatan Dedai paling parah karena terdapat di wilayah bantaran Sungai Melawi. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami kejiwaan 2 tersangka pemutilasi Pasar Baru Jakarta. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.